Selamat pagi. Pagi. Baik, semuanya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sehat semua? Sehat. Sehat semua. Baik. Ya, di semua ya sepertinya. Bapak absen dulu. Di sini Bapak absen dulu ada Abid. Ini Pak. Abid hadir. Oke. Adam Ferdinand. Hadir, Pak. Adam hadir. Aldo izin ya. Ada keperluan keluarga. Ya, ada keperluan keluarga. Oh iya baik. Lanjut Ardi hadir. Asola Hadir, Pak. hadir. Desi Hadir Pak. hadir. Dian Lestari Hadir Pak. hadir. Dimas hadir. Dimas Aldian. Dimas tanpa keterangan. Sudah mengabari wali kelasnya? Belum? Oke. Dimas Melayu bro. Baik, hadir. Semuanya hadir ya, hanya Dimas dan Aldo saja yang tidak masuk. Baik, kita masih di materi yang kemarin. Materi yang kemarin itu berkaitan dengan teks cerita sejarah. Nah, kira-kira masih ingat nggak nih tentang teks cerita sejarah? Masih ya? Oke. Sebelum masuk ke materi berikutnya atau bagian berikutnya tentang teks cerita sejarah, Bapak di sini mau ngetes dulu. Jangan-jangan nanti lupa pengertian teks cerita sejarah. Oke, Adam dulu deh. Adam, pengertian teks cerita sejarah menurut Adam apa? Adam? Bukan maskernya tidak apa-apa, Adam. Atau dipakai? Adam, silakan. Pengertian teks cerita sejarah dapat dipahami sebagai sebuah teks yang memuat mengenai penjelasan atau penceritaan tentang suatu fakta dan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Teks cerita sejarah sendiri biasanya digunakan untuk mencari asal-usul atau latar belakang munculnya benda atau terjadi peristiwa sehingga memiliki nilai sejarah. Oke, baik, tepuk tangan untuk Adam. Ya, nih ada kata kuncinya. Jadi menurut Adam itu teks cerita sejarah adalah berkaitan dengan peristiwa, kayak tulis peristiwa. Berikutnya selain Adam ada lagi, gua coba petunjuk lagi nih. Pasti ada yang lainnya yang mau berpendapat. Silakan. Selain Adam yang berpendapat tentang teks cerita sejarah. Ya, silakan ya. Berdiri deh, berdiri. Tidak, berdiri. Ulangi. Teks cerita sejarah adalah teks yang di dalamnya menceritakan fakta atau kejadian masa lampau yang melatar belakangi terjadinya suatu peristiwa dan memiliki nilai sejarah. Oke, baik. Tepuk tangan, Bu. Jadi peristiwa sudah ada, sekarang ada fakta. Fakta di masa lampau. Fakta berdata di sini, fakta data. Oke. Berikutnya ada lagi tentang pengertian cerita sejarah. Ada yang lain pendapatnya? Silakan. Kelompok yang lain. Oke, Regas, silakan Regas. Teks cerita sejarah adalah tulisan yang berisi fakta dari rentetan peristiwa sejarah. Dalam sumber lain dinyatakan bahwa sejarah merupakan peristiwa masa lampau yang telah terjadi. Oke, tepuk tangan untuk Regas. Jadi semuanya masih ingat dan masih Bapak yakin semuanya berarti belajar semua. Jadi walaupun ini minggu kemarin pelajaran, tapi kalian masih di dalam pikirannya masih ada. Oke, keren untuk 12 TK bisa dulu. Ya, jadi ada rentetan peristiwa. Berarti di sini sudah jelas nih kunci-kuncinya, yaitu tentang cerita sejarah, yaitu ada peristiwa, kemudian ada fakta dan data di masa lampau, dan juga rentetan peristiwa yang memiliki nilai sejarah. Nah, itu dari pengertian cerita sejarah. Oke, berikutnya jenis-jenis
setelah pengertian berikutnya, silakan. Ya, silakan. Jadi teks cerita sejarah dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua, ada apa saja? Ada sejarah fiksi, Ya. yaitu yang menjelaskan cerita yang disusun secara nyata dan menggambarkan kehidupan dari tokoh secara berlebihan mendalam. Adapun beberapa contoh dari sejarah fiksi yaitu novel, cerpen, legenda, dan roman. Baik, tepuk tangan untuk ya, silakan. Nah, ada lagi? Ada lagi Pak? Apa itu? Sejarah non fiksi. Sejarah fiksi, boleh jelaskan? Sejarah non fiksi tersusun secara faktual dan sifatnya objektif, di mana sejarah non fiksi ini mendapatkan kehidupan sesuai data dan fakta. Adapun beberapa contoh dari sejarah non fiksi yaitu biografi, autobiografi, cerita perjalanan, dan catatan sejarah. Oke, ya, terima kasih. Ya, jadi perlu kalian ketahui bahwa teks cerita sejarah itu ada dua versi. Yang pertama ada versi fiksi, dan kedua ada non fiksi. Jadi kalau fiksi itu apa Pak? Ya, jadi kalau fiksi itu berkaitan dengan karya yang dibuat itu berdasarkan cerita sejarah, namun ada variasi-variasi dari penulisnya. Nah, kalau non fiksi yang bagaimana ya, tentang biografi. Biografi siapa? Biografi boleh tokoh-tokoh terkenal, itu misalnya tentang presiden Indonesia, atau tentang Ki Hajar Dewantara, ataupun tokoh-tokoh lain yang bisa berinspirasi untuk kalian semua. Oke, itu dari ciri-cirinya. Kira-kira apa lagi? Struktur. Ada yang masih ingat nggak nih struktur cerita sejarah? Oke, silakan Pak nih. Struktur cerita sejarah dibagi tiga, yaitu Dibagi tiga, betul. Satu, orientasi, urutan peristiwa, nah, orientasi, urutan peristiwa, sama reorientasi. reorientasi. Ya. Oke, tepuk tangan untuk Pak ini. Ya, berarti sudah jelas nih. Di sini sudah ada pengertian, kemudian ada ciri-ciri, kemudian di sini juga ada strukturnya. Jadi teks cerita sejarah itu terbagi menjadi tiga urutannya atau tiga struktur. Yang pertama ada orientasi. Orientasi itu menjelaskan pengenalan bagaimana tokoh di dalamnya itu seperti apa, penjabaran tokohnya, profilnya, kemudian tokohnya ada siapa saja, pengenalan lah dia seperti itu. Kemudian ada urutan peristiwa. Urutan peristiwa itu alur-alurnya. Misalnya bagian satu, ketika tokoh ini bertemu dengan siapa, kemudian di situ ada permasalahan. Nanti bermunculan konflik atau bermunculan masalah. Adanya di urutan peristiwa. Kemudian reorientasi itu penyelesaian. Jadi nanti solusinya bagaimana dan pendapat penulis itu seperti apa. Oke, berarti sudah ada sebuah pengertian, ciri-ciri, struktur. Terus ada lagi? Tentang apa? Ciri-ciri teks sejarah. Ciri-ciri teks sejarah. Oke, silakan Nak. Ciri-ciri teks sejarah ada 5. Yang pertama, dijadikan secara kronologis berdasarkan urutan kejadian atau urutan peristiwa di masa lampau. Yang kedua berbentuk konteks atau cerita ulang. Yang ketiga sering menggunakan kata konjungsi temporal. Yang keempat isinya faktual dan berbasis pada data empiris. Yang kelima struktur teksnya kronologis dan bentuk. Oke, tepuk tangan. Ya, jadi lengkap nih. Teks cerita sejarah ada temporal, waktu. Di sini waktu itu menjelaskan misalnya ketika pada saat atau di saat, nah itu keterangan waktu. Jadi di dalam teks cerita sejarah itu ada temporal waktu atau keterangan waktu. Terus apa lagi tadi? Temporal waktu, apa lagi? Nah, apa lagi? Kronologis ya? Iya. Ada kronologis. Kronologis itu kejadian ya. Kejadian awal, saat kejadian, dan setelah kejadian tersebut itu bagaimana. Jadi ada tiga kronologis, tiga bagian: awal, pada saat kejadian tersebut, dan setelah kejadian itu bagaimana dampaknya seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang bertanyakan? Jelas semua ya? Baik, kita lanjut.
Jelas yang dari belakang gambarnya? Jelas ya. Oke, nih di sini. Oke, Bapak akan menampilkan salah satu teks cerita sejarah yang berkaitan dengan Gajah Mada. Ini salah satu tokoh besar yang ada di Indonesia khususnya. Siapa sih yang nggak mengenal tentang Gajah Mada yang ada di Indonesia, dan begitu luas cerita ini atau sejarahnya sampai melegenda di Indonesia. Kira-kira ada yang tahu nggak Gajah Mada itu siapa? Oke, silakan Leo. Gajah Mada dikenal dengan nama lain Jinodara, adalah seorang panglima perang dan Mahapati yang merupakan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Oke, tepuk tangan. Ya, itu bagus sekali. Selain kita belajar tentang bagaimana tentang bahasa Indonesia, tapi kita juga harus mengenal yang namanya sejarah yang ada di Indonesia, baik itu kerajaan ataupun tentang kemerdekaan dan lain-lain. Oke, nah di sini sudah jelas Pati Gajah Mada itu siapa tadi, Olive? Siapa nama aslinya? Jinodara. Jinodara. Nah, sekarang kita udah tahu nih siapa Pati Gajah Mada. Sekarang Bapak mau tanya, kira-kira Pati Gajah Mada itu ada di mana? Saya tahu. Oke, silakan Richard. Pati Gajah Mada berasal dari kerajaan Majapahit yang terletak di Wonosobo, Jawa Timur. Mojokerto. Di mana letaknya? Mojokerto, Pak. Ya, baik. Jadi kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang patinya bernama Pati Gajah Mada, dan kerajaan Majapahit ini terletak di Mojokerto, yaitu di Jawa Timur ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang Pak Wonosobo, jadi kurang tepat, jawabannya ada di Mojokerto atau di Jawa Timur. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan lagi tentang Pati Gajah Mada? Kalau tidak, kita mari saksikan tentang siapa itu Pati Gajah Mada. Berduduk dalam penuh kata dan antara Nah, ini kalian dengarkan di sini ada tentang siapa Pati Gajah Mada. bergelut dalam penuh kata dan antara bergelut dalam penuh kata dan antara bergelut dalam penuh kata dan antara. 1. SSSSS. Edgar Degaton sangatlah sesuai dengan lucunya yang memang cantik. Itulah dia yang punya alasan untuk gelisah. Dengan bernama cantik dia mampu memanggulkan lucunya lebih nyata dan lebih sempurna daripada permukaan jembatan yang penuh air. Sekali dalam yang bisa dilakukan. Yang lalu, yang ditulisnya berdasar kisah yang demikian sikap keseharian mereka lebih dari itu. Sekitar prajurit merasakan gejolak yang sama oleh buka mendalam atas. Green 4. Yang diberitakan kepada Jasa Jayawardana. Sementara kegelisahan terbaca jelas dari wajah para ibundanya. Lalu, disusul perjuangan berikutnya yang tak kalah berat, mendirikan negara baru di tanah air hingga akhirnya menjadi negara Jepang yang bisa memberikan ketentraman dan kemakmuran kepada segenap rakyatnya. Terlalu banyak kenangan yang sulit dilupakan di silamnya, bukan kita berita. 9. Dulu terlalu dengan tatapan mata tak berat yang tidak perlu ditangisi. Oke, baik semuanya. Setelah kita mendengar tentang Gajah Mada kemudian bergelut dalam kemelut, tata dan angkara. Maksudnya di sini adalah bagaimana sosok Gajah Mada ini ketika dia dihadapkan dengan kemelut permasalahan yang ada di kerajaan Majapahit sampai dengan runtuhnya kerajaan Majapahit. Runtuhnya kerajaan Majapahit itu sendiri. Jadi dimulai dari tata yang ketika siapa rajanya, kerajaan dari Majapahit? Ayam Buruk. Ya, jadi ketika Raja Ayam Buruk itu turun tahta dan mulai goyah kerajaan Majapahit itu. Jadi sampai dengan hancur dan sampai dengan lengsernya kerajaan Majapahit. Oke, setelah kita belajar dari tentang kerajaan Majapahit ini, maka di sini Bapak akan menjelaskan yaitu tentang materi hari ini. Oke, tentang materi hari ini yang berkaitan dengan teks cerita sejarah, di mana dari yang perlu kalian pahami adalah di sini ada capaian pembelajaran.
Capaian pembelajaran di sini yaitu peserta didik dapat menyusun kembali nilai-nilai dari novel sejarah ke dalam teks eksplanasi dengan benar. Maksudnya apa Pak di sini? Jadi ketika kalian menganalisis dari cerita tersebut, kemudian kalian membangun ulang cerita itu tapi dengan urutan teks eksplanasi. Jadi urutannya seperti apa? Jadi contohnya misalnya tadi kerajaan Majapahit. Pertama misalnya awal mula kerajaan Majapahit itu berdiri, kemudian ketika kerajaan Majapahit itu runtuh dan sampai dengan akhirnya seperti apa? Nah, seperti itu runtutan eksplanasi. Kemudian di sini ada IPK. IPK itu indikator. Yang pertama, kalian harus satu mengidentifikasi nilai-nilai dalam novel sejarah. Kedua, kalian harus mengaitkan nilai-nilai dalam novel sejarah dalam kehidupan saat ini. Pak, contohnya seperti apa? Contohnya begini. Misalnya kalian membaca tentang novel Majapahit misalnya, atau Pati Gajah Mada. Yang perlu kalian ambil dari tokoh tersebut adalah bagaimana Pati Gajah Mada ini berjuang, kegigihannya, semangat, dan tidak putus asa. Nah itu boleh diterapkan di diri kalian atau di kehidupan yang sekarang. Ya, jadi yang diambil yang positifnya, yang negatifnya di kemana ya? Dibuang. Jadi dipakai yang positifnya saja. Tiga, menyusun kembali nilai-nilai dari novel sejarah ke dalam teks eksplanasi. Jadi dari nilai-nilainya itu misalnya contoh nilai budaya, nilai sosial, nilai agama, nilai moral. Nah itu kalian ambil yang baik-baiknya, yang tidak baiknya kalian buang. Nah itu bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah berikutnya dari tujuan pembelajaran ini dengan menyusun kembali nilai novel sejarah ke dalam teks eksplanasi melalui model discovery learning, peserta didik dapat mengidentifikasi dan mengaitkan nilai-nilai sejarah dengan kehidupan saat ini. Itu tujuan pembelajaran kita. Next. Muncul? Belum? Nah, baik, kita lanjutkan lagi. Jadi, Bapak ulangi, teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah tulisan yang berisi cerita, urutan kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi atau berlangsung di masa lalu dan memiliki nilai sejarah. Nah, itu seperti halnya tadi yang kalian sebutkan. Ya, jadi ini diingat-ingat nih bahwa ini dari pengertian dari teks cerita sejarah. Kemudian ciri-cirinya juga sudah ada kronologis, ada konjungsi temporal, waktu, saat, pada ketika, dan juga ada berisi fakta. Dan berisi fakta di sini yaitu ada 5W1H atau adik Simba. Pak, 5W1H itu ingat kayak ini berkaitan dengan bahasa Inggris contohnya. Misalnya 5W 1 buat itu apa? Kemudian why itu apa? Kenapa? Di mana dulu nanti nih pakai bahasa Indonesia aja lah biar nggak bingung. Adik Simba, A itu apa? Di mana? Kemudian kapan? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Ya, jadi kalau misalnya bahasa Inggris Pak bingung mesti ya udah pakai yang adik Simba saja untuk bahasa Indonesia. Next, ya kita lanjut. Di sini masih ada jenis teks cerita sejarah, yaitu yang tadi disebutkan bahwa di dalam teks cerita sejarah itu ada dua, yaitu ada fiksi dan ada non fiksi. Fiksi itu contohnya misalnya kayak novel, cerpen, legenda, dan roman. Kemudian untuk non fiksi itu biografi, cerita perjalanan atau cerita sejarah, catatan sejarah soalnya. Nah di situ ada struktur teks cerita sejarah, yaitu ada orientasi, ada urutan peristiwa, dan juga ada reorientasi atau pendapat penulis.
Jadi di sini jelas, Pak, kalau orientasi itu ada di mana? Yaitu ada di paragraf 1. Yaitu isinya tentang pengenalan atau pengantar. Kedua, paragraf kedua ini berisi tentang urutan peristiwa, yaitu urutan kejadian awal dan sampai juga akhir. Kemudian ada orientasi, yaitu pendapat dari penulis. Jadi penulis di situ dia berpendapat bahwa kerajaan ini seperti ini atau tokoh ini seperti ini. Nah, itu seperti halnya kalian. Jadi ketika ingin menilai dari teks cerita sejarah itu terserah kalian. Tergantung kalian memposisikan diri kalian itu seperti apa. Apakah dari sudut pandang yang berbeda atau bagaimana menilai seperti ini. Kemudian ada nilai-nilai teks cerita sejarah, yaitu ada nilai sosial, nilai budaya, ada nilai agama, dan juga ada nilai moral. Nice. Nah, di sini Bapak ada beberapa novel-novel sejarah atau teks cerita sejarah. Nanti masing-masing kelompok, nanti kalian boleh memilih. Misalnya contoh, ada di sini ada Gadis Pantai, itu karya Pramudia Anantatur. Kemudian ada Amba di sini itu tentang novel, itu karya dari Laksamana. Nah, kemudian ada novel Pangeran Diponegoro, ada Juknyadin, ada juga, perang pasang surutnya Kerajaan Majapahit juga masih ada. Kemudian di sini tentang sejarah yang disembunyikan, sejarah Nusantara yang disembunyikan. Baik, untuk tugasnya itu adalah tentukanlah nilai-nilai cerita sejarah dalam novel sejarah yang kalian baca atau yang kalian pilih dari keenam itu. Kedua, kaitkanlah nilai-nilai cerita sejarah atau novel sejarah yang kalian baca dengan kehidupan sehari-hari kalian. Ketiga, susunlah kembali nilai-nilai cerita sejarah novel sejarah yang kalian baca ke dalam teks eksplanasi. Oke, silakan kalian pilih saja dulu yang mana dari ini. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Dari kelompok 1, kira-kira milih yang mana novelnya? Sejarah Nusantara yang disembunyikan. Sejarah Nusantara yang disembunyikan. Nih, ini dari kelompok 1 milih seperti itu. Kenapa alasannya? Karena mau tahu aja Pak, apa sejauh mana sejarah Nusantara, kenapa harus disembunyikan? Nah, ya. Jadi silakan kalian boleh memilih bebas novel yang ada di depan, teks cerita sejarah yang ada di depan juga, dan itu silakan kalian analisis atau kalian identifikasi sebenarnya ada apa sih dengan Nusantara. Nah, ini dari kelompok 1 mengambilnya sejarah Nusantara yang disembunyikan. Oke, berikutnya kelompok ini nih, kira-kira mau mengambil novel yang mana dari yang di depan? Majapahit. Tentang Majapahit. Kenapa ngambil Majapahit? Karena kami ingin tahu lebih jauh lagi tentang kerajaan Majapahit. Lebih tahu lagi tentang kerajaan Majapahit, terutama dari Pati Gajah Mada, seperti apa gitu ya kedatangan. Oke, terima kasih. Silakan didiskusikan. Jadi kelompok ini pilih apa novelnya? Amba. Oh, novel Amba. Kenapa mengambil novel Amba sebagai bahan diskusinya? Oh, berarti setelah Jenderal Tuk Jumlik dan novel Amba ini keluar itu ditulis ketika selesai dari PKI itu. Oh, tertarik berarti? Silakan dilanjutkan. Dari kelompok ini kira-kira mau ngambil apa novelnya? Pantai. Tentang gadis pantai. Kenapa mau ngambil gadis pantai? Oh, cerita dibalik dari gadis pantai itu ya. Silakan diskusikan lebih lanjut. Kelompok ini apa nih ngambilnya novel yang dari depannya? Saya ngambil novel Cutnya Din. Kenapa ngambil novel Cutnya Din? Karena saya terkesan dengan Nadine dan di Indonesia juga jarang ada pahlawan perempuan seperti dia. Oh iya. Nih dari kelompok ini mau mengambil Cutnya Din karena beda katanya. Kalau kepelawanan biasanya laki-laki, tapi ini pahlawan perempuan Cutnya Din. Oke, silakan lanjutkan diskusinya. Nah, dari kelompok ini kira-kira mau mengambil novel yang mana? Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro. Kenapa mau mengambil Pangeran Diponegoro? Karena Pangeran Diponegoro sangat berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ini oke. Semoga bisa diadaptasi ke kalian dan semoga bisa
nilai-nilai yang tentang kepahlawanan juga melekat di diri kalian. Berarti kalau misalnya zaman dulu menjajah melawan penjajahan, tapi sekarang kita melawan dengan belajar, yaitu supaya kita jauh dari kebodohan. Silakan didiskusikan lanjut. Oke, baik semuanya perhatikan. Di sini ada kelompok 1 yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, silakan kelompok 1 bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang cerita sejarah yang berjudul Gadis Pantai. Oke, silakan dimulai dari siapa dulu yang baca kan? Oke, yang ini silakan bisa. Oke, ini Bapak ini ya, Bapak tanyakan hasil dari kelompok kalian. Oke, semuanya perhatikan di sini dari kelompok 1 yaitu Olive ingin mempresentasikan hasil diskusinya dari kelompok 1. Silakan. Di sini saya akan membacakan nilai agama terlebih dahulu. Nilai agamanya ialah ia mulai terbiasa dengan suasana istana yang sepi dan hanya melakukan kegiatan mengaji, mengecek keadaan dapur, berdandan dan melayani bendoro ketika pulang. Nilai budayanya gadis pantai yang masih berumur 14 tahun, kehidupan sehari-harinya menumbuk udang dan membenahi jala untuk mencari ikan di laut. Nilai moral, gadis pantai terlihat sangat anggun, bersama keluarga, lurah kampung, dan sanak saudara, mengendarai dokar yang telah dipesan oleh Bendoro. Nilai sosialnya, suatu ketika ada seorang utusan menemui ayah gadis pantai karena diutus untuk meminta anaknya dinikahi dengan Bendoro. Ayah gadis pantai menyetujuinya. Nah, ini dari yang pertama itu pertanyaannya apa tuh? Tentukanlah nilai-nilai cerita sejarah novel sejarah yang kalian baca atau dari diskusinya. Nah itu jawabannya yang ini jadi dari kelompok 1. Oke, berikutnya berikutnya tentang tugas 2. Siapa? Nilai agama. Ia mulai terbiasa dengan suasana istana yang sepi dan hanya melakukan kegiatan mengaji, mengecek keadaan dapur, berdandan dan melayani Bendoro ketika pulang. Kehidupan saat ini, mengaji merupakan salah satu kegiatan seorang muslim dalam membaca ayat suci Al-Quran. Melayani merupakan suatu sikap atau suatu bentuk pengabdian seorang istri terhadap suaminya. Oke, sudah? Nah ini yang jawaban dari soal nomor 2. Oke, kita perhatikan. Sudah. Oke, jadi di sini ada nilai agama juga. Kemudian nilai agama itu contohnya apa yang dikaitkan dengan kehidupan saat ini, yaitu mengaji merupakan salah satu kegiatan seorang muslim dalam membaca ayat suci Al-Quran. Nah itu yang perlu kalian terapkan di dalam kehidupan kalian, di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa yang ada di novel itu kalian yang positifnya kalian ambil, yang negatifnya tidak usah kalian ambil. Kemudian berikutnya siapa? Pertanyaan umum, seorang gadis pantai yang masih berumur 14 tahun, kehidupan sehari-harinya menumpuk udang dan
mengenai jala dan cari ikan laut. Suatu ketika ada seorang utusan menemui ayah gadis pantai karena diutuskan untuk meminta anaknya diikatkan untuk didenda. Ayah gadis pantai menyetujui. Gadis pantai menikahi dengan keras karena mendorong dan berhalangan hadir. Nah, ini adalah tugas dari ketiga, yaitu kalian menulis atau menyusun kembali nilai-nilai dari nilai sosial, budaya, agama, dan moral ke dalam teks eksplanasi. Nah, jadi di dalam teks eksplanasi itu ada pernyataan umum. Nah, ini sudah dimasukkan dari kelompok tertentu. Nah, seperti itu. Next, berikutnya. Bagian siapa berikutnya? Ya, bagian siapa? Dimasukkan. Silakan. Neng ada pesan. Ya, dia di sana tapi baca. Ini ya baca ini sama aja. Neng di situ. Nah, coba. Urutan sebab akibat. Ketika berada di istana, gadis pantai ditemui oleh Bujang Parubaya. Setiap hari ia diajari macam-macam di pekerjaan. Ia juga diceritakan dongeng dan diajari berdandan. Gadis pantai dipanggil dengan sebutan Mas Pengantin. Ia mulai terbiasa dengan suasana istana dan sepi dan hanya melakukan kegiatan mengecek keadaan dapur, dandan dan menyelam bendera. Ketika pulang Bujang yang biasanya menemani harus pergi meninggalkan istana akibat ada suatu kejadian di sana. Mas Pengantin merasa sedih, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa karena sebuah keputusan ada di tangan. Oke, berikutnya silakan dari kelompok 1. Interpretasi. Hari selanjutnya, Mas Kanten diantar pulang dengan dokar ke istana. Ia mulai melakukan kegiatan seperti biasanya. Mas Kanten akhirnya hamil. Ia merasa senang karena telah memberikan keturunan kepada Bendoro. Ia melahirkan anak perempuan yang cantik. Namun, beberapa minggu setelahnya, diutus oleh Bendoro untuk datang ke istana. Ayah Mas Kanten terkejut dan senang melihat putrinya telah melahirkan cucunya. Tak disangka, ternyata kehadiran sang ayah di istana untuk membawa Mas Kanten pulang, mereka diberi pasangon, uang, dan barang-barang yang telah diberikan Bendoro kepada Mas Kanten. Ditemani ayahnya, Mas Kanten pulang menggunakan dokar yang telah disiapkan. Oke, baik. Ya, jadi itulah penampilan dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 1 itu menganalisis nilai-nilai sosial budaya agama yang ada di novel atau teks cerita sejarah yang berkaitan dengan gadis pantai. Kemudian kedua juga sudah diterapkan bagaimana menerapkan nilai-nilai tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan sampai dengan disusun menjadi teks eksplanasi yang baik. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dari teks cerita sejarah ini kita bisa buat menjadi teks eksplanasi. Salah satunya itu yang kalian ambil dari karya atau karya dari pengarang-pengarang atau penulis yang ada di Indonesia. Khususnya untuk tadi yang disebutkan dari kelompok 1, yaitu tentang gadis pantai. Jadi dari gadis pantai itu kita banyak belajar bagaimana nilai agamanya, nilai budayanya, nilai sosialnya, bahkan nilai moralnya. Ya, semoga itu bisa diterapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Nah, kemudian setelah kalian mendalami atau menganalisis dari nilai-nilai tersebut, kalian terapkan di kehidupan sehari-hari kalian. Supaya tujuannya untuk apa? Supaya kalian bisa mendewasakan diri, bahkan kalian bisa bersikap yang lebih sopan terhadap orang tua, bahkan di budaya itu bagaimana, agama itu bagaimana, dan
kita menjadi manusia yang baik. Nih. Nah, kemudian dari teks eksplanasi itu kita bisa dapat memahami, oh iya Pak, ternyata teks eksplanasi itu ada 3 urutan. Yang pertama ada pernyataan umum, kemudian ada urutan sebab akibat, dan juga ada interpretasi. Oke, sampai di sini ada yang ingin tanyakan atau semuanya jelas? Jelas. Alhamdulillah untuk hari ini kita bisa melewati pembelajaran untuk teks cerita sejarah. Billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.